Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan satu kewajiban kita, yakni salat Isya, insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih dengan berjamaah. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita ini sebagai rahmatan lil alamin. Sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul yang diberikan kepada kami, puasa Ramadan adalah bulan rahmah. Bulan Ramadan ini bagi kita sekalian adalah nikmat yang paling besar. Kenapa dinamakan nikmat yang paling besar? Sebab banyak saudara-saudara kita yang ingin sekali menemui bulan suci Ramadan ini, tetapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa Ramadan. Berarti kita ini adalah orang yang diberi rahmat oleh Allah. Kita inilah orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu disyukuri semua. Kenapa Bapak-bapak sidang jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Nasabah kita sebagai umat Islam di dalam melaksanakan bulan suci Ramadan ini, kita ini tidak pernah terlepas dari kesalahan dan dosa. Mega dosata, mega kesalahan tahu sekalian. Tetapi tidak sedikit juga sekalian banyak orang yang banyak ibadahnya pada hari ini sekalian. Yang banyak ibadahnya pada hari ini bahwa sekalian, hari ini, malam ini kita masih bisa merayakan atau masih bisa melaksanakan salat tarawih. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak ibadah kita sekalian. Iya, untuk memperbanyak ibadah kita. Tapi bagi orang yang di luar, ya, yang selalu berlumuran dosa, selalu lupa kepada Allah, tapi pada malam ini, ya, dia datang menghadap di bulan Ramadan ini, sekalian, maka itu adalah suatu nikmat yang paling besar. Ya, adalah nikmat yang paling besar. Kalau sebelum Ramadan kita tidak pernah ingat Allah. Kalau di luar Ramadan kita tidak pernah berzikir kepada Allah. Tapi karena kedatangannya bulan suci Ramadan ini, kita
sadar kita diberi hidayah oleh Allah, berarti itu adalah nikmat yang paling besar kita sekalian. Saya biasa sekalian masuk di dalam rumah sakit di Pangkajene. Ya, kalau ada orang yang masuk di dalam rumah sakit di bulan Ramadan sambil makan, ya, di bulan Ramadan sambil makan sekalian di siang hari, orang sakit itu bilang, seandainya penyakit ini adalah tukar-tukaran, lebih baik saya yang sehat dan berpuasa dan kau yang sakit, tidak perlu puasa. Saking inginnya berpuasa Pak orang yang sakit. Saking inginnya berpuasa orang yang mendahului kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil dia lebih dahulu sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim." Wahai hambaku kata Allah. Wahai hambaku kata Allah Subhanahu wa taala, la allazi asrafu ala anfusihim. Janganlah kamu melampaui batas. Janganlah kamu melampaui batas. Ayat ini Bapak sekalian menjelaskan kepada kita bahwa kita ini termasuk orang yang banyak dosa dan kesalahan. Ada dosa tak Pak? Ada kesalahan tak Pak? Makanya Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim." Allah memanggil kita dengan kata ya ibadi. Padahal kita adalah orang yang berlumuran dosa. Mungkin ada orang yang bermaksiat, mungkin ada orang yang berzina, mungkin ada orang yang tidak berpuasa, mungkin ada seorang pembunuh sekalian. Tapi Allah tetap memanggil dia, ya ibadi, wahai hambaku yang melampaui batas. Wahai hambaku yang melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kau berputus asa dengan rahmatku. Artinya sekalian, biar bagaimanapun banyaknya dosanya seseorang, biar bagaimanapun tingginya kesalahannya seseorang, Allah Subhanahu wa taala tetap menerima taubat kita. Allah tetap menerima permohonan kita selama kita ingin kembali kepadanya sekalian. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosanya sekalian. Pernahkah kita mendengar ada orang yang membunuh sampai 1.100 orang? Ya. Kita pernah mendengar sejarahnya membunuh 100 orang. Ya. Kiri kanan dia bertanya, kayaknya sudah tidak ada jalan untuk tobat kepada Allah. Tetapi karena keinginannya kuat, keikhlasannya kuat untuk kembali kepada Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan datang kepada kita membawa berkah, membawa rahmat yang paling banyak sekalian. Banyak sekali keberkahannya, banyak sekali rahmatnya yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini, yang tidak diberikan kepada ibadah-ibadah yang lain. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Melaksanakan salat sunat tarawih saja, Nabi sudah menjamin kita terhapus dosa dan kesalahan kita. Man shama Ramadana, orang yang berpuasa saja sekalian, Nabi sudah menjamin kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking tingginya
berkah dan rahmat yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu di dalam bulan suci Ramadan ini ada 3 amal utama yang harus kita lakukan, Pak. 3 amal utama yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah salat. Salat fardu. Ya, banyak orang yang melaksanakan salat tarawih tidak melaksanakan salat fardu, Pak. Salat fardu harus semakin ditingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita dengar azan mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu panggilan Allah kepada kita sekalian untuk melaksanakan salat. Panggilan Allah melewat tukang azan, hakikatnya adalah Allah yang memanggil kita. Tapi apa yang terjadi, Pak? Banyak orang yang mengatakan, sebentar pi. Banyak orang yang mengatakan, sudah pi azan. Banyak orang yang mengatakan, sebentar pi bersembahyang. Padahal itu adalah panggilan Allah kepada kita sekalian. Kita lihat, kalau azan mengatakan Allahu Akbar, maka kita yang mendengarkan menjawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun menjawab dengan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau tukang azan mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita pun akan menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi di saat orang tukang azan mengucapkan hayya 'alas shalah, kita diperintahkan oleh Nabi mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tentu timbul pertanyaan, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa Nabi memerintahkan kepada kita menjawab kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya biasa melihat, Pak, ya, di masjid, termasuk di masjid saya, ada orang yang stroke, ya, jalan ke masjid sambil dipapah, ya, duduk di atas kursi, bapak-bapak sekalian. Sementara ada orang yang sehat, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan fisik, lahir dan batin, dia tidak datang di masjidnya Allah. Itulah gambaran la haula wala quwata illa billah. Tidak semua orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang, Pak. Ya, sembahyang. Kemudian setiap sembahyang fardu ada salat sunnahnya. Dipelihara itu, Pak. Karena banyak orang yang sudah melaksanakan salat fardu, tinggalkan. Sudah memberi salam ke kanan ke kiri, tanpa doa dia berdiri sekalian. Padahal salat sunnah rawatib itu adalah penempel dari bocornya ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apakah kita semua yakin bahwa ibadah salat kita dapat dilaksanakan dengan khusyuk? Bahwa ibadah salat kita dapat dilakukan dengan khusyuk? Jawabnya sekalian, kita sebagai manusia biasa belum bisa melaksanakan itu. Maka salat sunnah dapat menempel bocoran-bocoran salat fardu kita. Karena itu yang pertama diperiksa di dalam kubur sekalian. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, amalan yang kedua
yang utama yang harus kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Mengaji Pak. Ya. Membaca Al-Quran adalah kewajiban kita semua. Kenapa Bapak sekalian? Sebab Al-Quran di hari kemudian datang kepada kita dengan syafaatnya. Al-Quran datang kepada kita bukan berarti kita berada di dalam neraka, kemudian datang Al-Quran memberikan syafaat, bukan. Tetapi Al-Quran datang memberi syafaat kepada kita sebelum kita mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya kita usahakan Al-Quran itu bisa dihatamkan di dalam bulan suci Ramadan ini, Pak. Paling tidak 1 kali dihatamkan. Kenapa Bapak sekalian? Sebab banyak di antara kita, umat Islam itu, 1 juz'i selesai Ramadan, 2 juz'i hafal selesai Ramadan. Padahal ini adalah ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bapak sekalian, Al-Quran ini 30 juz, 30 juz. Kemudian Ramadan ini adalah 30 hari. Jadi dalam 1 hari 1 juz. Diusahakan sekalian. Kalau tidak bisa lagi Bapak sekalian, dibagi 5 lagi itu 1 juz kah? Saya sudah buka-buka tadi Al-Quran, ternyata Al-Quran itu adalah 10 lembar. Jadi kalau mau dibagi, 1 lembar sebelum duhur, 1 lembar sesudah duhur, 1 lembar sesudah asar, sebelum asar, 1 lembar sesudah asar, 1 lembar sebelum maghrib, 1 lembar sesudah maghrib, sebelum isya, sesudah isya, sebelum subuh, sesudah 1 juz Pak. Tapi harus dibaca di masjid, harus kita datang sebelum azan. Iya, kebiasa ada orang yang datang sekalian berjamaah di masjid, amin repi imange, baru dia datang. Bagaimana bisa dibaca Al-Quran itu sebelum masuk waktu salat? Jadi Al-Quran Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, amalan yang utama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita yang harus kita lakukan adalah sedekah. Mas sedekah Pak. Ada orang yang bersedekah itu di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan. Sedekah, saya mau sedekah 50.000. Tetapi malam kedua, malam ketiga, sampai malam ke-30 tidak ada nih Pak. Tidak ada. Iya. Ulama mengajarkan kepada kita sekalian, kalau umpamanya ada uang kita 30.000 rupiah, maka itu yang di 1.000 rupiah, besok 1.000 rupiah lagi, besok 1.000 rupiah. Yang penting kontinu setiap hari kita melaksanakan sedekah. Ternyata bapak-bapak sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah itu juga adalah penempel bocornya ibadah puasa yang kita lakukan. Kita tidak bisa menjamin ibadah kita ini adalah baik 100%. Pasti ada bocornya Pak. Pasti ada kesalahannya, pasti ada bocornya ibadah puasa yang kita lakukan. Ternyata ulama menyampaikan kepada kita bahwa jika ingin menempel bocornya ibadah puasa kita adalah sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika sekalian, ada orang yang dinyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak salatnya, banyak puasanya, banyak ibadahnya, tetapi tidak ada semua, terhapus. Terhapus karena ada kemaksiatan yang dia lakukan. Terhapus karena ada dosa yang dia lakukan sekalian. Ternyata dikala dia keluar dari rumahnya, dia melihat orang miskin tidak makan 1 hari, diberi sepotong, ya, sepotong roti sekalian. Ternyata
sedekah itu bisa mengembalikan amal ibadah yang kita laksanakan sekali. Ternyata sedekah yang kita sumbangkan itu bisa mengembalikan amal ibadah yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak-bapak sidang jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama menyampaikan kepada kita sekalian bahwa bahkan di dalam Al-Qur'an disampaikan kepada kita sekalian bahwa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyah, pada saat manusia menghadapi sakaratul maut, ya, mulai dingin kakinya, naik di betisnya, naik di pahanya, sekalian, ternyata dia mengeluh, ya, dia memohon kepada Allah, ya Allah, tunda-tunda sedikit, ya, jangan dulu cabut nyawaku umbara 5 menit. Kenapa sekalian? Dia menginginkan fa'as-saddaqah, dia menginginkan sedekah, dia ingin bersedekah. Ternyata pada saat menghadapi sakaratul maut sekalian, banyak sekali dosa yang nampak, banyak sekali kesalahan yang nampak, yang bisa ditutupi dengan sedekah. Makanya orang yang menghadapi sakaratul maut, dia meminta kepada Allah supaya dia bisa dikembalikan untuk bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah taruh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan di dalam ceramah ini, mari kita memperkuat diri, ya. Mari kita memperkuat diri di dalam menghadapi pelaksanaan ibadah puasa ini, karena saya yakin dan percaya ibadah puasa yang kita lakukan ini sungguh berat sekali, sungguh berat, banyak ujian, banyak cobaannya sekalian, sehingga jarang-jarang ada di antara kita bisa sampai berbuka puasa. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan kepada kita sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kami akhiri minallahi musta'an wal istiqlam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.